Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ramah Technical Team. Jadi kali ini saya akan berbagi buat rekan-rekan semuanya mengenai pengalaman yaitu mengatasi TV yang sering menghabiskan transistor ini ceritanya. Jadi saya kemarin perbaikan TV ini yaitu habis transistor 6 teman-teman ya, bukan main-main. Dan ini yang terakhir alhamdulillah menyala. Jadi kemarin tuh sampai saya ganti playback yang baru, jadi transistor tetap jebol terus ya. Dan kita berusaha, kita paralel ini kapasitor, tapi tetap tidak membuahkan hasil, tetap menjebolkan karena kapasitornya kita ukur itu semuanya normal teman-teman ya, semuanya bagus sesuai dengan tulisan yang ada di bodi kapasitornya. Jadi semuanya bagus saya ukur ya, sampai saya membeli ISR untuk pengukuran. Tetap aja sama hasilnya dengan apometer saya. Apometer ini sudah cukup bagus, jadi saya beli alat ISR pun juga hasilnya sama ya. Jadi memang kendalanya dari TV-nya, jadi mesin TV-nya yang tidak normal seperti itu. Nanti saya akan share buat teman-teman semuanya, tapi yang baru masuk di channel Ramah Technical Team, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, like, dan di komen ya apabila ada pertanyaannya. Sekarang langsung kita review apa sih kerusakannya dan apa saja kemarin yang saya ganti. Oke, pertama yang mau kita share buat teman-teman semuanya, bagaimana sih cara ngatasi apabila kita mengalami jebolkan TR horizontal berkali-kali. Dan ini korban yang terakhir ya, ini saya gunakan, ini sudah sesuai asli dengan ukuran aslinya, cuman juga jebol masih ya. Ini ukuran aslinya, cuman ini berbeda sedikit ya, berbeda di angka belakangnya, tapi untuk angka depan dan tengahnya sama, cuman beda yang 9-nya. Yang aslinya berapa saya nggak ingat juga, pokoknya berbeda sedikit lah. Berbeda sedikit, seharusnya kuat tapi tetap jebol ya. Saya membelikan ini juga termasuk yang ori ya, yang bagus ini. Dan saya bisa membedakan yang bagus dan yang biasa. Jadi perbedaannya ini dengan kaki-kakinya ini, kalau yang bagus ini kuat ya. Kaki-kakinya ini kuat dan modelnya itu sudah seperti ini. Kita sudah tidak usah bingkok-bingkokkan. Kalau kita beli yang biasa itu kakinya ini tipis, modelnya lurus semuanya kakinya. Ini ya perbedaannya. Jadi kalau yang asli itu semuanya bahannya tebal semuanya dan kakinya juga gede. Dan pertama yang kita oprek kemarin ya, sebelum kita melakukan penggantian yang lain-lain, yaitu pertama yang kita oprek adalah kapasitor. Kapasitor ini perlu kita jadikan kambing hitam yang pertama kalinya sebelum kita menggantikan komponen yang lainnya. Dan kita ubah-ubah dan kita ukur semuanya bagus, kita ganti transistor masih jebol ya. Selanjutnya yang kedua, kita bongkar ya yok di sini, dan kita perhatikan seluruh kapasitor yang ada di rangkaian horizontal di sini. Dan selanjutnya kita bongkar yok ya, sampai yok kita ukur satu persatu semuanya. Kurasa yok tidak ada masalah. Dan selanjutnya untuk mengatasi horizontal yang jebol terus, dan kita berusaha mencari transistor ya, transistornya kita usahakan cari yang bagus, yang asli. Ternyata juga masih jebol. Saya tidak
menghasilkan sampai habis transistor 6. Yang terakhir ini, maksud saya itu yang terakhir, pasti ini penyebabnya. Jadi kita belikan playback ya, playback ini juga nggak murah, harganya mahal, 60.000 ya. 60.000 playbacknya, ini juga transistornya sudah, cuman ini flashbacknya ini beda ya, ukurannya beda karena kita carikan yang sama, ternyata tidak ada di toko yang sama. Jadi BSC 26N aslinya BSC 25 aslinya, jadi tidak sama playbacknya. Harusnya bisa menyala TV. Akhirnya yang ini, yang terakhir ini yang menggunakan playback yang baru, akhirnya ini adalah pasien yang terakhir ini, korban yang terakhir ini jebol ya, yang ke-6 kalinya ini. Padahal yang bagus, yang ori sudah tetap jebol. Dan selanjutnya juga masih kita ganti. Masalahnya kemarin saya stok itu langsung beli 6 teman-teman, yang ini langsung beli 6. Masalahnya kita menemukan yang ori juga harganya murah, jadi saya beli 6 biji transistornya. Mungkin masih sisa 4 mungkin karena yang lain-lain sudah kita menggunakan transistor cabutan pun juga tidak. Dan untuk berikutnya kita cek ya di bagian kaki-kaki yang ada hubungannya dengan horizontal. Kita cari kaki-kaki yang retak ya, contohnya di bagian transistor atau bagian kaki-kakinya kapasitor, terus kaki-kakinya. Setelah itu kita cek di bagian yang menyuplai TR horizontal di sini. Ini sangat penting banget. Jadi kaki-kakinya di sini, masalah horizontal di sini adalah ada emitter, basis, dan kolektor ya. Tentunya kita akan mencari jalur basisnya, itu biasanya terhubung dengan trapo di sini. Terhubung dengan trapo, kita cek traponya bagus atau tidak, kita ukur traponya. Apabila traponya bagus, kita cari lagi ya, di belakangnya trapo pasti ada transistor. Dan di sini kita temukan transistor di sini memang benar transistornya retak di kakinya di sini ya, sudah kita solder. Setelah kita lakukan penyoderan, kita nyalakan TV, langsung jempol teman ya. TV sudah menyala, dan ini pun TV juga masih kita nyalakan terus. Masalahnya kita masih proses pengetesan ya, kita nyalakan terus apakah TV akan jebol lagi. Ini aslinya kemarin tuh kerusakannya itu sebenarnya sepele ya, aku lupa juga kerusakannya apa ya kemarinnya. Sebelum kita perbaiki, aku lupa juga ya kerusakannya, atau apa ya kerusakannya kemarin sebelum kita perbaiki. Setelah menyala, setelah TV start, TR nya jebol ya, seperti itu. Nanti kita ingat-ingat dulu ya. Masalahnya di sini tuh tidak ada bekas solderan kemarin, apa yang saya baiki saya juga lupa. Nanti kita ulas lagi. Yang penting kita cek dulu TV-nya ya. Jadi TV sudah benar-benar menyala, karena di sini posisi di luar ruangan ya. Jadi TV-nya tidak begitu jelas. Dan ini untuk gambar goyang-goyang di sini, nanti kita cek elko-nya ya, kita ukur elko-nya. Biasanya gambar goyang di sini, tapi aman saja, gambar goyang ini tidak masalah. Yang penting yang kita perhatikan yaitu tegangannya normal. Elko gede ya, ini elko gedenya nanti kita cek, karena ini kita perhatikan gambarnya goyang. Tapi misalnya nggak diganti nggak apa-apa, elkonya masih tahan saja. Elko yang di sini yang bisa masuk di bagian horizontal, di bagian trepo power supply. Dan ini sudah menyala TV-nya.
Dan kita ingat-ingat kemarin tuh sebelum kita perbaiki itu apa permasalahannya, saya masih lupa. Oh, awalnya ini standby ya, tapi saya karena TV ini sudah lama ya kita diamkan karena saya sudah kesulitan memperbaikinya, tidak bisa menghidupkannya. Masalah saya sudah habis banyak modalnya untuk membelikan alatnya ini, jadi kita biarkan teman-teman. Ini hampir saja kita masukkan ke gudang karena saya tidak bisa memperbaikinya. Akhirnya hanya sepele saja ya, hanya kita menyolder di transistor di sini saja, TV menyala. Jadi sangat sepele banget sebetulnya kerusakannya. Kemarin awalnya TV ini tidak setar, hanya mungkin ada kerusakan ini solderan juga ya mungkin ya, saya lupa juga kemarin. Pokoknya awalnya standby, setelah kita baiki ternyata menyala, tapi lalu jebol kembali seperti itu. Oke, yang penting sekarang sudah tahu apa penyebabnya TR horizontal jebol terus. Jadi ini kita dokumenkan juga untuk saya sendiri, juga untuk teman-teman yang sedang kesulitan untuk mencari permasalahannya. Ini perlu kita ingat-ingat dan perlu kita perhatikan. Cuman kaki transistor saja sudah kita sampai membelikan playback seperti ini ya, karena kita sudah kesulitan bagaimana cara menghidupkan TV ini supaya hidup. Karena ini TV ini semuanya mesinnya masih baru semuanya ya, kelihatan masih baru, masih kinclong, bodi TV-nya juga masih kinclong. Ini misalnya kita jual tuh harganya masih tinggi ini TV ini. Nanti mungkin rencana juga mau kita jual ya, karena ini juga saya beli dari rongsokan, nanti mau kita jual saja karena ini nilai TV ini masih tinggi ya. Juga mesinnya semuanya masih ori, belum ada yang diganti ya, cuman transistor horizontal saja kerusakannya, yaitu cuman retak saja. Itu tidak masalah menurut saya, ini masih bagus TV ini. Pokoknya yang beli TV ini ya pokoknya enak lah. Mungkin sampai di sini dulu dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Pokoknya selamat menonton video-video saya berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.